Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan pagi hari ini kita masih melanjutkan materi di bab 3 tentang struktur tumbuhan. Kita ketahui dan sudah kita pelajari kemarin bahwa tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Akar fungsinya menyerap air dibawa naik ke daun untuk proses fotosintesis melalui saluran pada batang, pembuluh silim di daun. Fotosintesis menghasilkan zat makanan, dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh yang ada di batang, pembuluh floem. Nah, dari materi struktur tumbuhan ini ternyata menginspirasi banyak hal, menginspirasi teknologi yang berkembang. Ternyata banyak sekali yang meniru atau terinspirasi dari apa yang sudah dilakukan oleh tumbuhan. Perhatikan beberapa hal ini. Struktur organ dan jaringan tumbuhan menginspirasi manusia untuk mengembangkan berbagai teknologi seperti teknik pemasangan batu bata, teknik fondasi cakar ayam pada bangunan, teknik panel listrik tenaga matahari atau tenaga surya, teknik pembuatan air mancur dan sumur bor, teknik sensor cahaya sehingga alat bisa bekerja secara otomatis, teknik lapisan pelindung dan pengkilap pada bangunan atau pada mobil misalnya, teknik pemurnian air. Ini semua bisa dikembangkan, ini semua bisa diciptakan dengan meniru apa yang sudah dilakukan oleh tumbuhan. Kita pahami saat teknik pemasangan batu bata. Perhatikan gambar ini. Gambar B itu menunjukkan susunan sel-sel pada jaringan epidermis. Sel-selnya tersusun rapat, kemudian bentuk dan posisi sel-selnya bandingkan dengan posisi batu bata yang dipasang oleh tukang untuk membangun rumah. Sama persis. Mengapa kemudian batu bata dibentuk seperti itu, ditata seperti itu? Karena susunan dan bentuk seperti itu akan menimbulkan atau menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Jaringan epidermis memiliki bentuk seperti balok, tersusun rapat, tidak memiliki ruang antar sel. Keadaan ini mengilhami teknik pemasangan batu bata sehingga yang dilakukan sekarang pemasangan batu bata seperti yang kita lihat pada gambar dan bisa kita amati di sekitar kita ketika ada orang membangun rumah. Teknik fondasi cakar ayam. Perhatikan gambar ini. Pohon kelapa atau juga disebut juga pohon nyur. Batangnya besar, tinggi, tapi kita tidak pernah melihat pohon kelapa itu yang roboh karena tercabut akarnya. Mengapa demikian? Karena memiliki susunan akar yang menancap di dalam tanah yang sangat kuat. Ini dipelajari oleh ilmuwan, dipelajari oleh teknokrat, sehingga ketika membuat rumah supaya punya kekuatan yang sama mirip seperti kelapa, dibuatlah pondasi yang disebut dengan pondasi cakar ayam. Pohon kelapa memiliki akar serabut yang mampu menopang tanaman meskipun struktur tanahnya tidak stabil, meskipun kena angin yang kuat.
struktur akar tanaman kelapa ini kemudian diadopsi, ditiru, dicontoh untuk menciptakan pondasi berserabut pipa beton yang menyangga gedung-gedung yang besar yang dikenal dengan teknik pondasi cakar ayam. Teknik panel listrik tenaga surya. Tumbuhan sudah sejak lama mulai adanya tumbuhan ini mampu menyerap energi yang dipancarkan oleh matahari. Ini yang kemudian mengilhami teknokrat, mengilhami teknologi yang sekarang. Teknologi dibuat dengan meniru prinsip daun untuk memanfaatkan energi matahari sehingga menghasilkan energi kimia. Dipelajari sel-sel apa yang ada di dalam daun sehingga bisa menangkap cahaya matahari. Kemudian para ahli, para teknologi membuat panel-panel listrik, panel-panel yang mampu menangkap energi yang dipancarkan oleh matahari. Dan alhamdulillah ini berhasil, sehingga dengan panel-panel ini akan dihasilkan energi yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, menggantikan energi listrik yang diperoleh dari tenaga air, tenaga nuklir, dan sebagainya. Teknik pembuatan air mancur dan sumur bor. Air mancur dan sumur bor terinspirasi dari konsep kapilaritas pada jaringan silim. Pembuluh silim mampu mengalirkan air dari akar di bawah sampai naik, di bawah naik sampai ke daun, melawan gravitasi bumi. Nah, ini kemudian menginspirasi manusia. Berarti air bisa dialirkan melawan gravitasi bumi. Kalau tumbuhan saja bisa, manusia harus bisa. Daya kapilaritas ini memungkinkan air dan batang tumbuhan menyerap air naik melawan gaya gravitasi bumi. Teknik sensor cahaya. Sekarang ini perhatikan gambarnya. Lampu-lampu di tepi jalan ini bisa menyala sendiri tanpa ada saklarnya yang harus dihidupkan atau dimatikan oleh manusia. Akan mati dan hidup secara otomatis. Ini juga terinspirasi atau meniru apa yang dilakukan oleh tumbuhan kaktus. Teknik sensor cahaya merupakan teknik yang digunakan pada lampu penerangan jalan yang dilengkapi dengan fotoresistor atau LDR, Light Independent Resistor. Ini adalah saklar pengatur on off yang secara otomatis dan nyala atau matinya dipengaruhi oleh cahaya. Teknik ini terinspirasi dari tumbuhan kaktus. Tumbuhan kaktus memiliki stomata yang dapat membuka pada malam hari dan menutup pada siang hari untuk mengurangi penguapan air. Proses membuka dan menutupnya stomata ini dipengaruhi oleh aktivitas sel penjaga stomata. Di dalam sel penjaga terdapat reseptor cahaya yang disebut dengan fotoreseptor. Ini yang inspirasi pembuatan fotoreseptor pada lampu penerangan jalan. Sehingga dengan adanya fotoresistor ini, maka lampu bisa menyala dan mati secara otomatis dengan dipengaruhi oleh cahaya. Teknik lapisan pelindung dan pengkilat. Perhatikan, ini gambar gedung yang tinggi. Kalian bayangkan kalau gedung yang tinggi ini kemudian kena debu, kotor, bagaimana cara membersihkannya?
Kita bandingkan dengan tumbuhan. Daun pada tumbuhan akan tampak selalu bersih ketika daunnya ini daun yang mengkilat. Ini kemudian dipelajari, menginspirasi manusia dengan meniru lapisan permukaan daun pada tanaman. Sebuah perusahaan asal Jerman mampu membuat teknologi untuk melapisi permukaan gedung pencakar langit. Gedung pencakar langit ini mampu membersihkan permukaannya sendiri dengan tetesan air hujan, seperti yang dilakukan oleh tumbuhan. Jadi pada tumbuhan, daunnya ada lapisannya yang mengkilat. Berapapun tebal debunya yang nempel, ketika terkena air hujan, maka debu itu akan luntur, akan rontok dan bersih, sehingga daunnya terasa mengkilat lagi, sangat bersih. Ini yang ditiru. Gedung dilapisi dengan lapisan yang mirip seperti pelapis daun. Mobil, cat mobil dilapisi dengan lapisan yang ketika debu nempel kemudian kena air, maka debunya akan rontok sendiri sehingga bersih seperti daun yang mengkilat. Teknik pemurnian air ini juga demikian. Ini meniru pada mekanisme penyerapan pada akar tanaman enceng gondok. Ada aquaporin. Ini menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan teknologi pemurnian air. Dengan teknologi ini, air yang kotor dapat disaring sehingga diperoleh air yang bersih dan aman untuk dikonsumsi. Kita ketahui bahwa enceng gondok ini hidupnya di air yang kotor, di air yang memiliki polusi yang tinggi. Maka sebelum air ini diserap dalam tubuhnya, ada bagian aquaporin, yaitu akar tanaman yang mampu memurnikan air, sehingga air yang diserap ke dalam tubuhnya dipakai untuk fotosintesis. Ini merupakan air yang bersih, air yang bebas dari polusi. Demikian materi pada pagi hari ini. Terima kasih. Kalian tetap semangat belajar dari rumah. Saya Pak Samsuri menyampaikan materi dari sekolah karena kita masih belum boleh untuk mengadakan proses pembelajaran secara tatap muka. Maka kita tetap belajar jarak jauh. Kalian dari rumah, saya dari sekolah. Terima kasih. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.